warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Balik lagi bareng aku, Hasna. Nah, di video kali ini aku akan kasih tahu kalian apa yang aku rasakan atau culture shock selama aku dulu waktu ke Malaysia, waktu pergi ke Malaysia di tahun 2018. Nah, sejujurnya waktu tahun 2018 itu adalah aku pertama kali aku tuh ke luar negeri, dan negara pertama yang aku kunjungi itu adalah Malaysia. Jadi ini dia culture shock yang aku alami waktu aku pertama kali ke Malaysia. Yang pertama, kalau kalian tahu, kita kan biasanya sering kan kayak beli es, beli makanan gitu kan di tempat-tempat yang kita kunjungi. Nah, waktu aku pergi ke sana itu ternyata tea ice itu bukan es teh ya. Tea ice itu bukan es teh, tapi tea ice itu teh campur susu. Jadi teh campur susu itu namanya tea ice. Jadi kalau kalian pesen minuman terus kalian lihat ada tea ice itu bukan es teh, tapi tea ice itu adalah teh susu. Jadi ada susunya. Jadi rasanya itu mirip kayak ini loh, teh Thailand. Nah, kayak teh Thailand gitu. Jadi susu campur sama teh. Tapi bukan teh Thailand juga sih. Bukan apa sih kok teh Thailand ya namanya? Iya, mirip kayak teh tarik, mirip kayak namanya apa sih? Bukan teh Thailand juga. Ya gitulah, pokoknya rasanya itu benar-benar beda dan ciri khas dari Malaysia itu sendiri. Jadi aku selama ini belum pernah nyobain ada teh susu itu rasanya kayak gitu. Tapi beneran enak banget sampai kita tuh pengen bawa tea ice itu tuh pulang gitu. Sampai kalau misalnya kita itu makan di tempat makan itu pesannya tea ice, saking enaknya gitu kan. Nah, itu dia. Nah, terus kalau misalkan kamu kesana pengen beli es teh itu namanya apa gitu kan? Namanya itu teh O ice. Ya pokoknya ada O-nya ya, ada O-nya. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar pengen minum es teh yang biasa itu ya, bukan campur susu, itu namanya TO ice, kayak gitulah, TO ice, pokoknya ada O-nya. Jadi kayak gitu ya, itu yang pertama. Nah, culture shock yang kedua, ini sebenarnya nggak terlalu culture shock banget, cuma ya makanan di Malaysia itu jelas ya harganya itu lebih mahal daripada di Indonesia. Jadi kalian jangan berharap bisa beli nasi goreng harganya 15.000, harganya 12.10 gitu kan. Nah, kalau di Malaysia itu rata-rata harganya itu sekitar 30.000, 35. Kalaupun ada yang 20.000, itu kamu udah beruntung banget. Kamu beruntung banget bisa dapat harga makanan yang 20.000. Aku kemarin dapat sih yang harganya 20.000 itu dapat nasi goreng, tapi rata-rata itu harganya pasti di atas 20. Jadi kalian jangan kaget kalau misalkan harga-harga makanan saya itu memang lebih mahal daripada di Indonesia. Nah, terus yang ketiga itu Malaysia itu negara yang menurut aku lumayan bersih banget. Nah, kenapa aku bilang bersih? Karena yang ada di pikiran aku, negara Malaysia itu 11-12 sama Indonesia gitu kan, kayak ya nggak jauh beda gitu kan sama Indonesia. Tapi ternyata negara Malaysia itu menurut aku lebih bersih daripada Indonesia. Terus waktu ke sana itu aku jarang banget ada lihat sampah berserakan atau ada tempat tempat sampah-sampah yang nggak keurus, itu aku nggak pernah lihat sih. Jadi kayaknya sih memang lebih teratur ya kalau misalkan tentang sampah di Malaysia daripada di Indonesia. Karena kalau di Indonesia kan kita masih sering ya ngelihat kayak sampah berserakan, itu kan masih ya lumayan ada, dan ada aja gitu kan kita nemu. Tapi kalau misalnya di Malaysia itu aku kayaknya nggak pernah lihat sih. Kayak aku lihatnya tuh bersih banget dan semuanya itu teratur. Nah, terus culture shock yang keempat, di Malaysia itu nggak ada yang jualan gerobak keliling ya.
Ini yang aku lihat sih, cuman aku nggak tahu kan, aku nggak mengunjungi semua daerah Malaysia ya. Nah tapi yang aku lihat itu di Malaysia itu nggak ada yang jualan bakso keliling, sate keliling, terus tahu tek keliling kayak gitu tuh nggak ada. Jadi kalian jangan berharap kalian nginep di hotel atau nginep di tempat saudara terus di waktu kalian di rumah itu ada tukang bakso lewat atau tukang somai lewat, itu jangan berharap, karena kayaknya itu cuma ada di Indonesia doang deh gitu. Jadi ya itu dia ya, jadi kalau kalian mau beli makanan ya harus keluar, harus cari gitu kan, harus nggak boleh mager gitu. Nah terus juga di Malaysia itu jarak antara tempat makan satu sama tempat makan lainnya itu agak jauh, jadi nggak deket-deket gitu ya. Kalau tempat yang aku lihat ya, tempat yang aku kunjungi, cuma nggak tahu sih kalau misalkan di daerah lain di Malaysia itu kayak gimana. Cuma aku lihatnya kayak jaraknya tuh jauh-jauh gitu antara satu toko ke toko yang lain. Jadi kalau misalkan kamu nggak cocok sama tempat makan tertentu, ya kamu harus jalan lagi. Nah terus yang kelima, bahasa Inggrisnya orang-orang Malaysia itu menurutku mudah untuk dipahami, dan aksennya tuh lumayan jelas, dan aku tuh lumayan paham gitu mereka ngomong apa, meskipun aku ngomongnya juga masih terbata-bata dan nggak lancar-lancar banget, cuma paham lah kalau aku dengar mereka tuh paham gitu mereka tuh ngomong apa. Nggak sesusah kalau kita listening gitu kan, kayak nggak jelas gitu kan ngomongnya. Nah nggak kayak gitu, mereka itu Inggrisnya tuh masih mudah untuk dipahami, masih enak didengar, masih kita paham lah apa omongan mereka. Jadi kalau misalkan teman-teman bahasa Inggrisnya itu masih biasa aja kayak aku, atau kurang atau dikit-dikit bisanya, nah jangan khawatir, karena insya Allah bahasa Inggrisnya orang Malaysia itu kita masih bisa paham dan masih tahu gitu, masih ngerti mereka itu ngomong apa. Jadi kata perkataannya itu masih jelas gitu, masih ya orang Melayu Indonesia gitulah kalau ngomong. Nah terus mereka juga nggak semuanya pakai bahasa Inggris sih, ada juga yang pakai bahasa Melayu ya kan, bahasanya di Malaysia, dan mereka juga kayaknya lumayan paham dikit-dikit tentang bahasa Indonesia. Nah jadi itu dia teman-teman, 5 culture shock yang aku alami ketika pertama kali pergi ke Malaysia. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.